Di balik tirai kekuasaan global yang megah, terdapat sebuah nama yang mampu membangkitkan rasa takut luar biasa bagi mereka yang berada di puncak piramida sosial, Jeffrey Epstein. Dokumen-dokumen pengadilan yang baru-baru ini dibuka telah mengirimkan gelombang kejut yang mengguncang fondasi masyarakat modern, mengungkapkan jaringan gelap yang melibatkan para pemimpin dunia, miliarder visioner, hingga tokoh hiburan papan atas yang selama ini dipuja. Bayangkan sebuah dunia di mana hukum seolah-olah tidak berlaku bagi mereka yang memiliki segalanya, namun ketakutan terbesar mereka justru tersimpan dalam tumpukan kertas legal yang kini mulai terkuak ke publik secara perlahan. Mengapa dokumen-dokumen ini begitu berbahaya bagi tatanan dunia kita? Karena di dalamnya bukan sekadar daftar nama yang membosankan, melainkan sebuah narasi mengerikan tentang pengkhianatan moral sistematis yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi teladan masyarakat. Kita sedang menyaksikan sebuah teka-teki raksasa yang sengaja dikubur dalam-dalam selama puluhan tahun, di mana setiap baris teks bertindak sebagai kunci untuk membuka kotak Pandora yang berisi skandal-skandal paling menjijikan di abad ini. Ribuan mata di seluruh dunia kini tertuju pada setiap kata yang menyebutkan lokasi eksotis, pertemuan rahasia di jet pribadi, hingga aktivitas yang tak terbayangkan di pulau terpencil yang jauh dari pengawasan hukum. Inilah awal dari runtuhnya tembok kerahasiaan yang selama ini melindungi para elit dari konsekuensi perbuatan mereka yang paling kelam. Little Saint James, sebuah titik kecil di peta kepulauan Virgin Amerika Serikat, menjadi pusat dari segala misteri yang menyelimuti Jeffrey Epstein. Pulau pribadi ini bukan sekedar tempat peristirahatan mewah bagi kaum jet set, melainkan sebuah benteng rahasia yang dirancang untuk menyembunyikan aktivitas yang melampaui batas norma manusia. Dengan bangunan ikonik menyerupai kuil yang memiliki garis-garis biru misterius, pulau ini sering dijuluki sebagai Pulau Dosa oleh masyarakat setempat yang sering melihat kapal-kapal mewah dan jet pribadi mendarat di sana tanpa henti. Di balik kemewahan fasilitasnya, terdapat sistem keamanan yang sangat canggih, termasuk kamera pengawas di setiap sudut dan sensor gerak yang memastikan tidak ada rahasia yang bisa bocor ke dunia luar. Para saksi mata menceritakan tentang suasana yang sangat tertutup, di mana para pelayan dan staf diinstruksikan untuk tidak pernah bertanya atau menatap mata para tamu terhormat yang datang berkunjung. Dokumen yang bocor menggambarkan bagaimana pulau ini berfungsi sebagai laboratorium manipulasi sosial, di mana kekuasaan dan kekayaan digunakan untuk mengeksploitasi mereka yang lemah dan tidak berdaya. Setiap jengkal tanah di pulau ini menyimpan memori tentang transaksi gelap yang melibatkan nama-nama besar di panggung politik internasional. Elit dunia begitu ketakutan karena pulau ini bukan hanya tempat pertemuan, tetapi merupakan panggung utama di mana bukti-bukti digital dan rekaman tersembunyi diduga dikumpulkan untuk digunakan sebagai alat pemerasan yang sangat efektif. Buku hitam Jeffrey Epstein bukan sekedar buku alamat biasa. Ia adalah peta jalan menuju inti dari kekuasaan global yang korup. Berisi ribuan nama, mulai dari keluarga kerajaan hingga ilmuwan pemenang penghargaan Nobel. Buku ini merupakan bukti betapa luasnya jaring yang ditebarkan oleh sang predator finansial ini untuk menjerat para elit. Dokumen terlarang ini mengungkap bahwa Epstein tidak hanya mencari pertemanan, ia mencari pengaruh dan asuransi diri melalui asosiasi dengan orang-orang paling berkuasa di planet ini. Mengapa daftar ini membuat mereka gemetar? Karena setiap nama yang tercantum di sana kini harus menghadapi pengadilan opini publik dan potensi investigasi kriminal yang mendalam. Mereka yang namanya tercantum dalam buku tersebut kini berlomba-lomba memberikan klarifikasi, mengklaim bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas profesional atau pertemuan singkat yang tidak berarti, namun detail dalam dokumen menunjukkan intensitas pertemuan yang jauh lebih dalam. Buku ini adalah manifestasi dari jaringan pedophile ring yang terorganisir dengan sangat rapi, di mana pertukaran bantuan dan rahasia menjadi mata uang utama. Para analis konspirasi dan detektif amatir di internet terus membedah setiap inisial dan nomor telepon, mencari koneksi yang mungkin menghubungkan peristiwa-peristiwa besar dunia dengan agenda pribadi Epstein. Ketakutan para elit bukan hanya soal reputasi yang hancur, tetapi soal bagaimana satu buku kecil ini dapat meruntuhkan dinasti politik dan kerajaan bisnis yang telah dibangun selama berdekasi-dekade dengan citra kesempurnaan palsu. Dalam setiap skandal besar, selalu ada sosok di balik layar yang mengatur segalanya. Dan bagi Jeffrey Epstein, sosok itu adalah Ghislaine Maxwell. Sebagai putri dari taipan media Robert Maxwell yang kontroversial, Ghislaine memiliki akses ke eselon tertinggi masyarakat Inggris dan Amerika yang tidak dimiliki oleh Epstein sendiri. Dokumen-dokumen terbaru menyoroti peran sentralnya bukan hanya sebagai pendamping, melainkan sebagai arsitek utama dalam merekrut dan memanipulasi para korban untuk melayani nafsu bejat lingkaran elit tersebut.
Maxwell adalah jembatan yang menghubungkan dunia keuangan Epstein yang kasar dengan keanggunan aristokrasi Eropa, menjadikannya sosok yang paling ditakuti karena ia mengetahui di mana semua mayat dikuburkan secara kiasan. Penjara tidak membungkam aura misterinya. Sebaliknya, hukuman yang diterimanya justru memperkuat spekulasi tentang berapa banyak informasi yang ia simpan sebagai kartu truf untuk melindungi dirinya sendiri atau menghancurkan orang lain. Elit dunia merasa terancam karena Ghislaine Maxwell adalah pemegang kunci terakhir dari brankas rahasia Epstein. Dokumen-dokumen persidangannya yang ribuan halaman, penuh dengan sensor merah, menunjukkan betapa kerasnya pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan berusaha menutupi detail tertentu yang dianggap terlalu sensitif bagi keamanan nasional atau stabilitas politik. Kehadirannya dalam setiap foto di pesta-pesta elit menjadi pengingat konstan bahwa tidak ada seorang pun di lingkaran tersebut yang benar-benar bersih dari keterkaitan dengan jaringan yang sangat gelap dan merusak ini. Satu teori yang paling membuat elit dunia berkeringat dingin adalah dugaan adanya operasi pemerasan atau blackmail berskala industri yang dijalankan oleh Epstein. Dokumen-dokumen yang diajukan oleh para korban dan pengacara seringkali merujuk pada keberadaan kamera tersembunyi yang dipasang secara strategis di setiap properti milik Epstein, termasuk di rumah mewahnya di Manhattan dan rumah di New Mexico. Tujuannya sangat jelas dan licik, merekam para tamu kuat dalam situasi yang sangat kompromistis untuk memastikan kepatuhan mereka di masa depan. Ini bukan sekedar teori konspirasi tanpa dasar. Beberapa saksi kunci telah memberikan testimoni tentang keberadaan tumpukan kaset video dan hard drive yang berisi rekaman aktivitas intim para tokoh penting. Jika rekaman ini benar-benar ada dan jatuh ke tangan yang salah, atau tangan yang benar bagi penegak hukum, maka struktur kekuasaan global bisa berubah dalam semalam. Mengapa elit begitu ketakutan? Karena mereka tahu bahwa di dunia kekuasaan, informasi adalah senjata yang paling mematikan. Mereka terjebak dalam jaring laba-laba, di mana setiap langkah yang mereka ambil di masa lalu telah didokumentasikan dengan sangat teliti untuk digunakan sebagai alat penekan politik atau ekonomi. Hal ini menjelaskan mengapa begitu banyak tokoh besar tetap diam atau mencoba mengalihkan isu selama bertahun-tahun ketika rumor tentang Epstein mulai muncul ke permukaan. Mereka bukan hanya melindungi Epstein, mereka sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari kehancuran total yang tersimpan dalam format digital tersembunyi. Nama-nama yang muncul dalam dokumen terlarang ini bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah mantan presiden, anggota keluarga kerajaan, ilmuwan jenius, hingga direktur perusahaan teknologi raksasa. Keterlibatan tokoh-tokoh seperti Bill Clinton, Pangeran Andrew, dan banyak lainnya telah menjadi bahan perdebatan sengit di seluruh dunia. Dokumen tersebut mencatat frekuensi penerbangan mereka menggunakan Lolita Express, jet pribadi Epstein yang legendaris, serta kunjungan mereka ke berbagai kediamannya. Meskipun banyak yang bersikeras bahwa mereka tidak pernah menyaksikan atau berpartisipasi dalam aktivitas ilegal, keberadaan mereka di lingkungan yang begitu dekat dengan predator seksual yang sudah terpidana menimbulkan pertanyaan etis yang sangat berat. Masyarakat kini menuntut transparansi total, menolak narasi bahwa pertemanan tersebut hanyalah kebetulan belaka. Elit dunia ketakutan karena di era informasi ini sangat sulit untuk menghapus jejak digital atau catatan penerbangan yang sudah menjadi konsumsi publik. Setiap nama yang terungkap membawa beban kredibilitas yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan jutaan orang. Investigasi ini telah merobek topeng kemanusiaan yang sering mereka gunakan dalam kampanye politik atau filantropi, menunjukkan sisi lain yang jauh lebih oportunis dan gelap. Ketakutan ini bersifat eksistensial. Jika satu tokoh besar jatuh dan mulai berbicara untuk menyelamatkan dirinya, maka efek domino akan terjadi, menyeret semua orang yang pernah berjabat tangan dengan Epstein ke dalam pusaran skandal yang tidak akan pernah bisa mereka bersihkan kembali. Kematian Jeffrey Epstein di sel penjaranya pada Agustus 2019 tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah modern. Ditemukan tidak bernyawa di Metropolitan Correctional Center, sebuah fasilitas dengan keamanan maksimum, kematiannya langsung memicu badai teori konspirasi yang beralasan. Bagaimana mungkin seorang tahanan paling profil tinggi di dunia yang berada dalam pengawasan bunuh diri bisa mengakhiri hidupnya tanpa terdeteksi? Dokumen-dokumen menunjukkan serangkaian kebetulan yang sangat mencurigakan. Dua penjaga yang seharusnya bertugas justru tertidur dan memalsukan catatan, serta kamera pengawas di depan selnya yang secara misterius mengalami kerusakan teknis tepat pada malam kejadian. Otopsi independen yang dilakukan oleh ahli patologi terkenal bahkan menyarankan bahwa patah tulang di leher Epstein lebih konsisten dengan pencekikan daripada gantung diri.
Kejanggalan ini memperkuat keyakinan publik bahwa Epstein tidak bunuh diri, melainkan dibungkam oleh mereka yang takut rahasianya akan terbongkar di pengadilan. Ketakutan elit dunia tercermin dalam betapa cepatnya kasus ini ditutup secara resmi, meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jika Epstein dibunuh, itu berarti ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sistem hukum Amerika yang bekerja untuk melindungi kepentingan para elit. Kematiannya bukan mengakhiri misteri, justru membuka babak baru di mana publik semakin tidak percaya pada narasi resmi dan semakin yakin bahwa dokumen-dokumen yang ditinggalkannya adalah bom waktu yang masih berdetak kencang hingga hari ini. Salah satu aspek yang paling membuat frustrasi bagi para pencari keadilan adalah hilangnya sejumlah besar bukti kunci tak lama setelah penangkapan Epstein. Ketika FBI menggerebek rumah mewahnya di Manhattan, mereka menemukan berangkas yang penuh dengan perhiasan, uang tunai dan tumpukan hard drive. Namun, muncul laporan bahwa banyak dari data digital tersebut telah rusak atau tidak dapat diakses, menimbulkan kecurigaan adanya intervensi dari pihak luar yang sangat ahli. Dokumen-dokumen pengadilan seringkali menyebutkan adanya pihak ketiga yang memiliki akses ke sistem server Epstein dan diduga telah menghapus ribuan jam rekaman CCTV sebelum pihak berwenang dapat menyitanya. Kehilangan bukti ini bukanlah kecelakaan. Ini adalah operasi pembersihan yang terencana dengan sangat rapi untuk melindungi identitas para tamu yang sering mengunjungi properti Epstein. Elit dunia merasa sedikit lega dengan hilangnya bukti fisik ini, namun ketakutan mereka tetap ada karena mereka tidak pernah tahu siapa lagi yang memiliki salinan cadangan dari data-data tersebut. Di dunia intelijen, salinan rahasia seringkali disimpan sebagai bentuk perlindungan diri, dan spekulasi bahwa badan intelijen asing mungkin memiliki rekaman ini sebagai alat leverage terhadap pejabat Amerika adalah mimpi buruk diplomatik yang nyata. Misteri tentang kemana perginya hard drive tersebut dan apa isinya tetap menjadi inti dari ketakutan para elit, karena mereka tahu bahwa kebenaran digital tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali ke permukaan. Kasus Epstein bukan hanya tentang satu orang, melainkan tentang kegagalan sistemik dari jaringan global yang tampaknya tak tersentuh oleh hukum. Dokumen-dokumen terlarang ini mengungkapkan bagaimana Epstein mampu berpindah-pindah antar negara dengan paspor palsu, menghindari deteksi meskipun sudah terdaftar sebagai pelanggar seks, dan tetap mempertahankan hubungan dengan bank-bank besar seperti JP Morgan Chase yang terus memproses transaksinya meskipun ada bendera merah yang jelas. Ini menunjukkan adanya tingkat kolusi yang melibatkan sistem perbankan, penegak hukum, dan lingkaran politik yang sangat luas. Elit dunia ketakutan karena kasus ini membongkar bagaimana mereka beroperasi di atas hukum, menggunakan kekayaan mereka untuk membeli kesunyian dan kekebalan. Hubungan Epstein dengan tokoh-tokoh dari berbagai belahan dunia, mulai dari Timur Tengah hingga Eropa Timur, menunjukkan bahwa ini adalah masalah transnasional yang melibatkan kepentingan geopolitik yang kompleks. Dokumen-dokumen ini bertindak sebagai cermin yang memantulkan kebobrokan moral di jantung kekuasaan global. Ketakutan mereka adalah jika satu simpul dalam jaringan ini terputus, maka seluruh struktur kekuasaan yang telah mereka bangun akan runtuh. Masyarakat kini mulai menyadari bahwa apa yang kita lihat hanyalah puncak gunung es, dan di bawah permukaan terdapat ekosistem eksploitasi yang didukung oleh keheningan orang-orang paling berkuasa. Pertanyaan besarnya bukan lagi tentang apa yang Epstein lakukan, tetapi siapa saja yang membiarkannya terus terjadi selama puluhan tahun tanpa konsekuensi apapun. Pada akhirnya, dokumen-dokumen terlarang Jeffrey Epstein adalah pengingat yang menyakitkan tentang perjuangan panjang menuju keadilan yang sesungguhnya. Meskipun Epstein telah tiada, warisan dokumennya terus menghantui mereka yang terlibat, memastikan bahwa bayang-bayang masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang. Para korban yang selama ini dibungkam dan diabaikan, kini mulai mendapatkan suara melalui rincian-rincian yang terungkap dalam dokumen tersebut. Ketakutan elit dunia bukan hanya tentang hukuman penjara, tetapi tentang hilangnya legitimasi moral mereka untuk memimpin. Dunia sedang berubah, era di mana rahasia kotor bisa disembunyikan selamanya di balik kekayaan dan pengaruh mulai berakhir. Kita semua diajak untuk tetap waspada dan kritis terhadap narasi yang disajikan oleh mereka yang berkuasa, karena transparansi adalah satu-satunya senjata untuk melawan kegelapan semacam ini. Pencarian keadilan ini mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan dekade. Namun setiap halaman dokumen yang dibuka membawa kita satu langkah lebih dekat ke kebenaran yang mutlak. Kita tidak boleh membiarkan nama-nama yang tercantum di dalamnya terlupakan begitu saja, karena setiap dari mereka memegang tanggung jawab atas sistem yang membiarkan kekejaman ini terjadi. Misteri dokumen Epstein adalah ujian bagi integritas sistem hukum kita. Apakah ia benar-benar buta terhadap kekuasaan, ataukah ia hanya alat bagi mereka yang memiliki segalanya? Masa depan akan mencatat siapa yang berdiri di sisi kebenaran, dan siapa yang mencoba membakarnya di tengah kegelapan malam.
keadilan mungkin tertunda, namun dengan terbukanya dokumen-dokumen ini, ia tidak lagi bisa dihentikan sama sekali.